Iya baik, selamat pagi dan semangat pagi untuk semua pioner, sahabat semua penambang petir. Hari ini kita mengetahui bahwa ini adalah akhir dari bulan Februari 2022 dan besok itu akan memasuki 1 Maret. Nah, seperti jadwal yang diberikan oleh Kortem sendiri, penambangan pada tanggal 1 Maret sudah dihentikan ataupun mengecil. Nah, teman-teman, jika para pioner semuanya meyakini bahwa CoinFi ini ya itu menjadi mata uang dunia yang akan menjadi pertukaran barter, maka bersiap-siaplah untuk menunggu listingnya di bulan-bulan berikutnya, teman-teman. Nah, jadi kita mengetahui bahwa supply koin dari Finerwalk sendiri yaitu kalau kita jumlahkan ya, bila CoinFi ini disuplai ke Pioneer itu hanya sebesar 80 juta miliar koin, maka bisa jadi perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, jadi teman-teman, 80 juta koin itu kalau seandainya dibagi 50 juta pioner yang hari ini mendownload aplikasi Finerwalk dan mereka aktif ya, itu kita hitung satu pioner hanya mendapatkan 1.600 koin dan rata-ratanya seperti itu ya. Nah, tetapi masih banyak juga pioner-pioner yang dahulu menambang yang mengawalinya itu banyak sampai puluhan ribu bahkan ratusan ribu atau 1 juta koin. Tetapi di antara mereka ternyata mereka sudah menggunakan robot ya. Dan itulah sudah dihapus oleh Kortim sendiri bahwa mereka penambangannya menggunakan robot. Nah, jadi dari 1.600 koin pioner, sebagian besar itu lockupnya dianggap saja itu 50% atau ke bawahnya, sehingga menjadi 800 koin per pioner ya, seperti itu teman-teman. Nah, tetapi memang juga banyak yang mengunci tinggi dan juga mengunci rendah. Nah, kalau memang 50 juta itu aktif, kalau tidak aktif mungkin suplainya juga akan semakin kecil. Nah, jadi kalau memang kita melihat bahwa CoinFi ini akan menjadi mata uang barter ya di seluruh dunia, maka kita hitung saja penduduk dunia itu 7 miliaran lebih orang ya. Nah, anggap saja yang bermain kripto ini itu 20% atau 30%. Nah, jadi jumlah total yang akan menggunakan CoinFi ini nanti mungkin sekitar 1,5 miliar di penduduk dunia. Nah, ketika memang itu sudah terjumlahkan penduduknya banyak hanya 1,5 miliar, nanti CoinFi ini listing di exchanger itu ya. Itu di seluruh dunia, maka CoinFi yang beredar di pasar akan sangat sedikit dibandingkan permintaan pasar. Nah, kalau kita hitung-hitung tadi dibagikan ya mungkin sedikit. Nah, jadi hukum pasarnya itu teman-teman, dan tingkat kebutuhan CoinFi itu tentu sangat fungsional sekali karena jumlahnya yang sedikit dan kebutuhan itu sangat banyak. Nah, jadi sistematis dengan berbagai fasilitas yang tersedia di Fi sendiri, maka CoinFi pasti banyak dibutuhkan oleh penduduk dunia dan hasilnya CoinFi akan semakin sedikit. Nah, teman-teman yang baru mengunci kemudian kena koin mainnet tertutup, mereka akan segera menukarkan barang-barang karena kita sebagai orang di dunia ini itu tidak sabar dengan namanya penggunaan, penukaran, pembelian dan lain sebagainya. Maka koin tersebut akan segera kita jual ketika kita mengimpikan atau menginginkan sebuah barang yang akan kita pergunakan. Nah, di saat itulah teman-teman, ketika memang koin itu semakin beredar dan permintaan pasarnya sangat besar, maka CoinFi itu akan ya to the moon atau to the Mars gitu ya teman-teman. Dia akan terus meningkat, kemudian harganya terus meninggi, dan ya kebutuhannya semakin besar. Nah, ketika itu kita akan membelinya semakin mahal. Nah, dan yang perlu diingatkan oleh kita semua teman-teman, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mencegahnya. Karena apa? Karena ini memang sudah ya program proyek besar yang dilakukan oleh pencipta oleh pencipta koin ini. Bahkan seorang pencipta koin yang kita kenal dengan namanya Bitcoin, kripto Bitcoin ya,
itu pun tidak bisa mencegah bahwa satu Bitcoin yang hanya 0,8 dolar satu koinnya di 2009, dia bisa merangkak di angka 65.000 dolar pada tahun 2021 dan mungkin akan meningkat lagi di tahun 2022 dan seterusnya. Itu angkanya 1 miliar ya teman-teman. Nah, ini sangat luar biasa dan ini tidak bisa dicegah. Bisa jadi koin Fi juga kedepannya tidak bisa dicegah karena memang ya teman-teman mengaktifkan dompet walletnya itu hanya sedikit dan koinnya juga supply-nya akan sedikit dan akan dibutuhkan oleh orang banyak. Nah, jadi sebenarnya Pioneer itu beruntung ya. Mereka yang menambang beruntung dan yang baru menambang juga mereka beruntung walau mereka mempunyai koin yang sangat sedikit. Nah, apabila mereka menguncinya sangat fantastis lama 90%, nah kemudian 3 tahun, maka koin yang sedikit juga akan menjadi besar gitu teman-teman ya. Nah, jadi ya kita akan melewati bulan Maret 2022 ya dengan yang namanya agenda mainnet KYC ya, mainnet Desember kemarin, kemudian KYC dan kemudian kita akan listing. Setelah semua hasil KYC ini akan dievaluasi dan kemudian akan menjadi kelulusan bagi pioner-pioner, maka siap-siap gunakan koin kita untuk barter setelah harga disepakati oleh konsensus dan juga disepakati oleh core team. Maka siap-siap gunakan koin Anda, koin kita untuk ditukarkan di marketplace yang sudah ditunjuk oleh Hackathon dengan barang-barang yang Anda inginkan ya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Jadi Go Freedom ya, Go Sultan dan Go Miliarder tentunya di tahun akan datang. Mudah-mudahan perang Ukraina dan Rusia tidak mempengaruhi ya dari meningkatnya, melesatnya koin Fi ini ke depan sehingga proyek ini bisa besar dan bisa dibutuhkan oleh kita semuanya. Oke teman-teman, itu saja informasi pagi hari ini. Mudah-mudahan Anda sukses semuanya dan tetap semangat klik petir dan mudah-mudahan kita jadi sultan di tahun 2022. Tetap semangat dan sampai ketemu kembali di video saya selanjutnya teman-teman. Oke.